بسم الله الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام النووي بجميع تلاميذه ومحبيه وجميع الأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjidil Munawwar, wabil khusus Al-Ustaz Sholih Sakola yang sudah hadir, yang telah membuka tadi dengan istighfar dan salawat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan salawat dan diampunkan dosa kita dengan wasilah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah, para asatizah, para muallimun wal mudarrisun, muslimin wal muslimat. Qala muallif rahimahullah, babud du'a 'inda al-iqamah. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil hadithan mursala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabat ad-du'a 'inda iltiqa'il juyush wa iqamati as-salati wa nuzulil ghaith. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya dengan membuat satu topik berjudul doa di saat iqamah. Doa di saat iqamah. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil hadithan mursalan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya di dalam kitab Jadi Al-Imam Syafi'i punya beberapa kitab. Itu peninggalan warisan ilmiah beliau, sampai hari ini masih bisa kita pelajari. Di antara kitab beliau artinya induk. Artinya induk. Nah, itu adalah kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kalau kita coba menghitung berapa usia kitab
Kita perkirakan saja dengan usianya Imam Syafi'i, masanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahumullah lahir di Gaza, di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Kemudian beliau wafat di Kairo, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dan kitab Al-Um yang disusun oleh Imam Syafi'i itu di usia-usia lanjut beliau, sudah mendekati wafat. Beliau menyusun kitab Al-Um di Mesir. Nah sekarang 1443 Hijriah, ribuan tahun. Tapi bisa kita pelajari, bisa kita baca kitabnya sampai hari ini. Itu bukti bahwa beliau seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam menulis kitab. Kitab tersebut sekitar 11 jilid. Kitab Al-Um itu 11 jilid. Cetakan yang terbaru itu 11 jilid. Harganya 1.500.000. 11 jilid harganya sekitar 1.500.000. Di luar ongkos kirim. Nah, kitab Al-Um ini sebenarnya bukan hasil tulisannya Imam Syafi'i. Jadi bukan Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um. Nah, ini perlu diketahui. Tapi murid-murid beliau yang menulisnya. Beliau mengajar, kemudian murid-murid beliau mencatat penjelasan Imam Syafi'i, dikumpulkanlah catatan-catatan tersebut, kemudian dijadikan kitab dan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Murid yang mengumpulkan isi-isi fatwa dan istidlal, pengambilan dalil yang termaktub di dalam kitab Al-Um, ada 2 orang murid. Yang pertama namanya Al-Imam Yusuf Al-Buwaiti Al-Misri. Beliaulah yang mentadwin, yang menghimpun penjelasan-penjelasan daripada Imam Syafi'i. Beliau yang mengumpulkan itu. Murid kedua namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri. Beliau yang membuat subtopik kajian, karena di dalam kitab Al-Um itu dibahas secara sistematis per bab. Masalah solat dibahas bab solat atau kitabus solat, dibahas kitabul wudu, dibahas. Nah, itu yang membuat topik-topik kajian tersebut muridnya Imam Syafi'i, bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri. 2 orang murid Imam Syafi'i inilah yang menghimpun, menulis dan menyusun kitab Al-Um, bukan tulisan tangannya Imam Syafi'i. Dan ini 2 murid yang terdekat. Kitab Al-Um ini masuk kategori Al-Qaulul Jadid. Al-Qaulu Jadid. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Para ahli sejarah menyatakan Al-Imam Syafi'i punya dua ijtihad, 2 pendapat di dalam masalah-masalah fikih. Yang pertama namanya Al-Qaulul Qadim, pendapat lama. Pendapat lama itu beliau ada di Irak. Beliau ada di Irak, Al-Qaulul Qadim. Di situ beliau punya pendapat-pendapat yang klasik. Ketika sudah bertambah pengalaman, bertambah ilmu pengetahuan, maka beliau hijrah ke Mesir. Disitulah bertambahnya pengalaman, ilmu. Beliau merubah beberapa pendapat beliau, disebut dengan Al-Qaulul Jadid, pendapat baru. Ini gambaran kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini adalah kitab menurut Al-Imamul Baihaqi. Al-Imamul Baihaqi lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah.
Beliau punya kitab membahas biografinya Imam Syafi'i berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Disebutkan kitab Al-Um ini punya 3 kelebihan. Yang pertama, sistematis pembahasannya. Jadi dibahas per bab setiap masalah fikih. Yang kedua, Imam Syafi'i menjelaskan dengan rinci sampai bagaimana gambaran cara mengambil istidlal, mengambil dalil dan menempatkan dalil. Itu Imam Syafi'i bahas juga di dalam kitab Al-Um. Yang ketiga, kitab Al-Um ini menjelaskan secara ringkas, tidak terlalu panjang pembahasannya, tapi beliau mencoba membahas secara ringkas. Ini pendapat Imam Baihaqi tentang keutamaan kitab Al-Um. Namun kitab ini sekali lagi untuk diperhatikan, khususnya kepada orang-orang yang mau mengajar fikih. Kitab ini kitab yang masih disempurnakan lagi. Jadi kalau zaman sekarang kita ingin belajar mazhab Syafi'i, itu tidak cukup dengan kitab Al-Um. Itu kitab klasik, masih banyak ada yang direvisi oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Maka perlu diketahui, mengikuti madhab Syafi'i bukan hanya terbatas kita mengikuti Imam Syafi'i saja, tapi kita mengikuti ulama-ulama yang berkiblat kepada Imam Syafi'i. Disebut dengan Syafi'iyah. Ini bedanya Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kalau saya sebut al-madhab asy-Syafi'i, artinya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ulama-ulamanya Syafi'iyah, dan ulama-ulama Syafi'iyah jumlahnya banyak. Setiap pendapat Imam Syafi'i ditarjih, diseleksi, dinilai, kemudian nanti diperiksa mana pendapat yang kuat, disempurnakan dari setiap masa. Muncul di masa-masa abad ke-6 Hijriah, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi. Nah, mereka lah yang menyempurnakan kitab Al-Um. Jadi untuk mempelajari fikih Syafi'i, kita harus belajar kepada fikih yang disusun oleh Imam Nawawi, bukan kitab Al-Um. Bisa dianalogikan sederhana biar kita bisa pahami. Imam Syafi'i ini ibaratnya yang mengumpulkan bahan-bahan masakan. Sedangkan yang kokinya, yang meracik masakan tersebut Imam Nawawi. Jadi kurang tepat jika ada yang mengajar kitab Al-Um kepada orang-orang untuk belajar fikih Syafi'i, itu bukan pada tempatnya. Mau belajar mazhab Syafi'i, belajarlah kitab Imam Nawawi. Ada namanya Al-Majmu', ada kitabnya namanya Minhajut Talibin, Rawdatut Talibin, atau kitabnya Al-Ghazali tentang fikih Syafi'i. Ada yang judulnya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Atau belajar kitabnya Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahhab, I'anatul Talibin, Said Shato, Fathul Muin, Zainuddin Al-Malabar, Minhajul Gawim, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, karya Imam Romli, Mughni Muhtaj, karya Imam Khatib Asy-Syarbini. Nah, ini mau belajar fikih Syafi'i di situ kitab-kitabnya. Karena disitulah mereka sudah menseleksi pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, mana yang kuat, mana yang lemah. Sama seperti hadis, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih.
Jadi jangan kita belajar fikih Syafi'i hanya merujuk kepada kitab Al-Um. Itu bukan tempatnya. Merujuk kepada Imam Nawawi yang masanya abad ke-6. Sebelum Imam Nawawi sudah ada ulama-ulama Syafi'iyah yang menyempurnakan. Imam Al-Mawardi menyempurnakan fikih Syafi'i dengan kitab berjudul Al-Hawi, menjelaskan daripada kitabnya Mukhtasar Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, yang beliau adalah murid langsung Imam Syafi'i, tapi durasi atau masa waktunya ratusan tahun. Jadi penyempurnaan mazhab fikih itu bukan setahun 2 tahun, tidak, ratusan tahun. Ratusan tahun. Nah, ulama menyebutkan mujtahid, fatawi, wa tarjih. Ada istilah-istilah mujtahid. Kalau Imam Syafi'i namanya mujtahid mutlak. Beliau yang mencetuskan rumusan-rumusan, metodologi pemahaman nas. Itu Imam Syafi'i, disebut dengan al-mujtahid al-mutlak. Setelah al-mujtahid mutlak ada namanya al-mujtahid al-muqayyad. Mereka mengikuti metode Imam Syafi'i, diteruskan, disempurnakan, seperti Imam Tobari. Tapi ada juga namanya mujtahid tarjih, yaitu mereka mengseleksi pendapat-pendapat hasil ijtihad Imam Syafi'i dengan murid-muridnya, dengan ulama-ulama sebelum mereka, diseleksi. Itulah tugasnya Imam Nawawi. Disitulah perannya Imam Rafi. Kemudian muncul setelah Imam Nawawi Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka menjaga mazhab ini dan mengeluarkan fatwa-fatwa. Makanya ada kitab fatwa, Al-Fatawa Al-Hadithiyah, fatwa kontemporer. Itu karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada kitab Fatawa Imam Romli, fatwa-fatwanya Imam Romli. Jadi kitab juga kita harus tahu dia punya tartib. Selama ini kami belum pernah belajar di hadapan guru kitab Al-Um. Kemudian kami terapkan kitab Al-Um sebagai kitab rujukan di dalam pelaksanaan mazhab Syafi'i. Belum pernah selama ini. Karena tadi sudah ada yang masak, kenapa kembali ke yang mentah? Makanan sudah ada di hadapan kita, kenapa kita harus kembali cari bahan lagi, cari resepnya lagi? Nah, Imam Nawawi seperti koki, sudah masak, sudah jadi, sisa kita telan, makan, selesai di situ. Tidak perlu lagi tarik ke belakang. Karena nantinya ada oknum-oknum yang sengaja membenturkan. Ini Imam Nawawi, Imam Syafi'i melarang tahlilan. Ini Imam Syafi'i menyatakan pahala tidak sampai kepada orang meninggal. Ini Imam Syafi'i tidak berkunut subuh. Itu pendapat disempurnakan, ditarjih oleh imam-imam setelahnya. Sholat subuh, kunut itu kesepakatan ulama Syafi'iyah, sunnah muakkadah. Mazhab Malikiyah juga kunut subuh. Mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah tidak kunut subuh. Jadi sehingga diambil sesuai dengan kepentingan. Wallahu alam, apa ada maksud atau tidak. Nah, itu kitab Al-Um. Bukan berarti kitabnya tidak baik, tidak. Saya tidak nyatakan demikian. Tapi metodologi yang dipahami oleh ulama tidak seperti itu. Makanya Imam Syafi'i sendiri punya 2 pendapat. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Saya nyatakan Al-Um pendapat baru, bukan pendapat lama. Kenapa? Karena kitab Al-Um, sebagaimana saya nyatakan tadi, ditulis oleh murid-muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buwaiti dan Imam Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Kedua-duanya ini ulama Mesir. Ulama Mesir. Jadi ini tentang kitab Al-Um.
Adapun kitab kedua namanya kitab Ar-Risalah. Inilah kitab pertama yang membahas tentang usul fikih. Jadi orang pertama yang menyusun dan menjelaskan tentang masalah-masalah usul fikih, al-qawaidul fiqhiyah, nah itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada kronologis bagaimana beliau menyusun kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya surat. Ar-Risalah artinya surat. Beliau punya sahabat seangkatan yang sama-sama pernah menimba ilmu kepada Imam Malik, bernama Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ini lahir pada tahun 135 Hijriah. Beliau di Basra, di Irak. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala ketika menjelaskan biografi Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau nyatakan Al-Imam An-Naqid Al-Mujawwid Sayyidul Huffaz. Abdurrahman bin Mahdi seorang imam besar, seorang kritikus yang sering meresensi buku-buku dan kitab-kitab para ulama dan juga riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan, dan juga seorang pemimpin hufaz, pemimpin para penghafal hadis di zamannya. Namanya Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lahir pada tahun 135 Hijriah di Basra, di Irak. Di zaman beliau sudah muncul orang-orang yang bukan mujtahid tapi mengambil peran mujtahid. Di zaman beliau bukan orang berilmu, tidak memahami secara mendalam metodologi memahami Al-Quran, metodologi memahami hadis, tapi mau masuk ke situ. Akhirnya keluarlah fatwa-fatwa yang ngawur, keluarlah Islam yang kaku, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu karena pemahamannya tidak mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Itu sudah terjadi di zamannya Abdurrahman bin Mahdi. Di zamannya Imam Syafi'i sudah ada seperti itu. Karena beliau prihatin Al-Quran ini maknanya akan rusak karena ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa dengan landasan ilmu, maka dia salah walaupun benar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat dengan akalnya bukan dengan landasan ilmu, maka dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Apa yang Nabi sampaikan benar-benar terjadi. Di zaman Imam Syafi'i terjadi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran seenaknya, memahami nas seenaknya, memahami hadis seenaknya, akhirnya keluar fatwa-fatwa yang ngawur. Sekelas Imam Abdurrahman bin Mahdi yang Imam Zahabi mengatakan pemimpin para penghafal hadis. Beliau kurang lebih 100.000 hadis sudah hafal. Itu pun beliau mengirim surat kepada Imam Syafi'i untuk meminta Imam Syafi'i menjelaskan metodologi memahami Al-Quran, metodologi memahami hadis, cara istidlal seperti apa, cara istinbat ahkam itu seperti apa. Itu ada metode, ada metodologi, bukan langsung main baca satu hadis kemudian dia istinbat hukumnya begini, hukum tidak seperti itu. Mereka harus kumpulkan seluruh nas yang berkaitan dengan satu masalah, kemudian mereka pahami secara bahasa apakah sifatnya khusus atau umum, apakah terikat atau tidak terikat, apakah maknanya hakiki atau majasi, kemudian apakah ini dia nasikh atau mansukh. Kemudian dipahami secara bahasa yang benar, apakah ini bahasa-bahasa yang Nabi sampaikan dengan kronologis yang terjadi.
itu dipahami mereka satu persatu. Itulah peran mujtahid mutlak. Jadi sekelas Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau menyatakan tidak mampu memahami nas dengan metode yang tepat. Seakan-akan beliau menyampaikan demikian. Kenapa? Karena beliau yang mengirim surat kepada Imam Syafi'i untuk menjelaskan metodologi memahami Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi memberikan isyarat kepada umatnya, khususnya para ulama, bahwa Nabi Muhammad tidak hanya meninggalkan wahyu berupa teks, tapi Nabi Muhammad juga meninggalkan metodologi memahami teks dan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Buktinya, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mencium istrinya di saat berpuasa. Lagi berpuasa di bulan suci Ramadan, Sayyidina Umar mencium istrinya. Kemudian Sayyidina Umar menganggap hal itu membatalkan puasa. Khawatir hal itu membatalkan puasa. Hanya sekedar mencium. Beliau beranikan diri melaporkan kepada Rasulullah SAW. Bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian menceritakan bahwa saya sudah melakukan kesalahan mencium istri di saat saya berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah batal ya Rasulullah? Sederhana maknanya seperti itu. Apakah batal ya Rasulullah saya mencium istri saya di saat saya berpuasa di bulan suci Ramadan? Apa sabda Nabi? Responnya Nabi. Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu jika engkau dalam keadaan berpuasa, engkau kumur-kumur di saat berwudu? Maka Sayyidina Umar terdiam. Dan Nabi melanjutkan penjelasannya, fala ba'sa bihi. Maknanya fala ba'sa bih, gak ada masalah. Sama seperti kumur-kumur, lagi berpuasa, ketika kita berwudu, kita kumur-kumur, tapi tidak minum, tidak membatalkan. Mencium istri tapi tidak sampai berhubungan, maka tidak membatalkan. Ini Nabi ajarkan apa? Metodologi memahami nas. Bukan Nabi menjelaskan arti daripada nas tersebut. Ulama usuliyun menamakan kias, analogi hukum. Dan itu tidak sederhana. Tahqiqul mantuq, ada istilah-istilah digunakan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Menempatkan dalil tempatnya di mana, menselaraskan dalil dengan dalil yang lain seperti apa, itu tidak mudah. Jadi lucu kalau zaman sekarang, mana dalilnya? Memang engkau mujtahid, kadang-kadang tidak tahu dalil, bilangnya tidak ada dalil. Ini yang terjadi zaman sekarang. Oh, itu tidak pernah Nabi lakukan. Engkau kenal Nabi di mana? Pernah ketemu Nabi? Pernah baca seluruh hadis Nabi? Tidak pernah. Sehingga kalimat yang keluar, yang dia belum tahu dalilnya, dia katakan tidak ada dalil. Jadi muncul hukum baru, yaitu jika tidak tahu dalil, maka tidak ada dalil. Itu hukum sekarang itu. Banyak seperti itu. Yang kesepakatan kan 4. Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Itu kesepakatan sejak dahulu. Sekarang muncul satu, yang kelima. Jika tidak tahu dalil, dia tidak tahu dalil, maka akan mengatakan tidak ada dalil. Yang kelima. Itu yang kelima sekarang. Tidak tahu dalil, bilang tidak ada dalil. Saya kasih buktikan, misalnya mencium Al-Quran, mushaf Al-Quran. Sekarang kita dimudahkan bisa simak di YouTube. Ada ustadz-ustadz yang pakai metode tadi, tidak tahu dalil, bilangnya tidak ada dalil. Bid'ah mencium Al-Quran. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, katanya. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, katanya. Maka contoh inilah salah satu contoh. Tidak tahu dalil, tapi dia bilang tidak ada dalil. Tadi dia bilang kan, Nabi tidak pernah melakukan mencium Al-Quran. Yang kedua, sahabat tidak pernah melakukan mencium Al-Quran. Ternyata kalau diteliti,
Yang pertama, kenapa Nabi tidak pernah cium mushaf Al-Quran? Di zaman Nabi belum ada mushaf Al-Quran. Di zaman Nabi Al-Quran belum dijadikan mushaf. Bagaimana mencium? Barangnya belum ada. Benar tidak? Dan itu di kitab sejarah hal yang sudah jelas. Mushaf itu minimalnya sudah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah Nabi wafat, disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Makanya namanya Al-Mushaf Al-Utsmani zaman sekarang. Bagaimana belum ada mushaf kemudian mengatakan Nabi tidak pernah lakukan? Ya jelas tidak pernah lakukan. Al-Qur'annya belum ada seperti mushaf di zaman Nabi. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak tahu dalil jangan bilang tidak ada dalil. Nah sekarang buktinya mengatakan sahabat tidak pernah lakukan. Ternyata siapa bilang sahabat tidak pernah melakukan mencium mushaf? Bisa dibaca di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti. Sayyidina Utsman bin Affan sering selesai membaca Al-Quran mencium mushaf. Mencium. Ikrimah ibn Abi Jahal juga demikian, mencium mushaf. Bahkan Ibnu Umar bukan hanya mushaf dicium, mimbarnya Nabi dicium, mimbarnya Rasulullah dicium. Nah ini contoh. Kalau belum tahu jangan bilang tidak ada. Tidak ada dalil. Ada yang lucu juga satu. Demi Allah, pakai sumpah lagi. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada habis sholat baca Fatihah, itu tidak ada. Katanya, demi Allah. Bisa dilihat di kitabnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya saya sudah baca. Katanya sudah baca. Tidak ada. Di seluruh kitab mazhab Syafi'i tidak ada. Katanya. Ini juga contoh. Bilang ya tidak tahu dalil, bilangnya tidak ada dalil. Saya tunjukkan. Siapa bilang habis sholat baca Fatihah itu tidak ada rujukan? Siapa yang bilang? Antum baca kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa ulama-ulama Syafi'iyah. Ternyata ada riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib selepas selesai sholat, beliau selalu membaca surat Al-Fatihah. Bilang kata sudah baca semua. Yang lucunya Ibnu Taimiyah habis sholat subuh baca Fatihah. Di Majmu Fatawa itu ada Ibnu Taimiyah. Diriwayatkan dalam kitab Majmu Fatawa, habis sholat subuh muridnya melihat Ibnu Taimiyah sedang qomat kamit. Sang murid mendengar tidak jelas dari jauh. Beliau memberanikan diri untuk mendekati Ibnu Taimiyah. Ternyata yang dia dengar, oh Ibnu Taimiyah membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu jangan sok-sokan dah. Bukan mustahid sok-sokan. Baca kitab juga belum benar banyak. Gak menjamin lulusan luar itu lebih pandai dari yang lulusan di tanah Jawa, lulusan pesantren yang belum menjamin itu. Gelar tidak ada jaminan dalam ilmu agama. Gelar tidak ada jaminan. Jadi kalau tidak tahu, Nabi sudah memberikan doa rahimallahu mra'an man 'arafa qadra nafsihi. Ini doanya Rasulullah. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Gitu. Kita diajarkan tawadu. Cara tawadu tidak cepat menyalahkan orang lain. Contoh yang sederhana, sesajian. Sesajian. Bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam setiap peristiwa, Imam Syafi'i mengatakan, saya itu 20 tahun survei langsung ke masyarakat. Imam Syafi'i mengatakan, padahal sudah pakar, ahli ilmu. Tapi untuk mengeluarkan fatwa, Imam Syafi'i mengatakan apa? 20 tahun. Saya teliti dulu keadaan masyarakat di Mesir seperti apa. Oh ternyata sudah 20 tahun, kemudian saya fatwakan. 20 tahun dulu, periksa dulu. Tidak langsung mengatakan ini halal, ini haram, ini syirik, ini bid'ah. Tidak seperti itu.
Sesajian itu juga macam-macam tipe. Macam-macam tipe. Ada yang tipenya dikasih sesajian diberikan kepada pohon misalnya. Pohon ini keramat, ini bisa memberikan segala sesuatu. Kemudian dia yakini ini yang bisa. Dalam keyakinannya bukan Allah tapi pohon. Nah, sesajiannya haram. Jatuh syirik nih. Tapi ada juga sesajian misalnya dia ke sungai. Ada juga yang diletakkan di pohon. Tanya ke dia, buat apa ini? Untuk diberikan ke bangsa jin. Untuk diberikan ke bangsa jin. Ini bukan syirik. Kecuali ditanya, untuk apa? Untuk meminta agar jin bantu saya. Syirik dia. Tapi untuk apa? Enggak, mau kasih saja sedekah makanan. Sedekah makanan kepada bangsa jin itu dijelaskan oleh para imam hadis. Imam Nawawi mengatakan dapat pahala sedekah jika kita niatkan sedekah kepada bangsa jin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, makanannya tulang belulang. Nabi katakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, la tastanji'u bil azmi wala rauf fa innaha min jad ikhwanikum minal jin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau cebok beristinja menggunakan tulang dan kotoran hewan, karena ini adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin, kata Nabi. Bisa dilihat di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi menjelaskan jika tulang belulang itu makanan, kita habis makan ada tulang, itu makanannya bangsa jin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita niatkan untuk diberikan kepada saudara kita yang muslim, karena dalam Al-Quran disebut ada jin muslim, ada jin kafir. Kita niatkan sedekah kepadanya, maka kita dapat pahala sedekah jika dia memakannya. Yang dia makan bukan tulang, tapi yang dia makan itu berubah jadi daging. Kita berikan tulang, tapi ketika jin itu konsumsi, dia menjadi daging. Kita dapat pahala sedekah, karena ini makhluknya Allah. Nabi katakan setiap yang memiliki jiwa, hati yang basah, kita berikan kepadanya, dia dapat pahala sedekah. Hewan termasuk bangsa jin. Makanya dulu ada ulama namanya Al-Imam Muhammad Shahibul Marbat. Itu punya tanggungan 100 kepala keluarga bangsa jin. Beliau sedekahkan setiap hari. Tulang-tulang dikasih makan. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu menjaga makanan tersebut tidak bisa dikonsumsi oleh jin kafir. Makanya sunnah kita baca doa sebelum makan. Kenapa Nabi sunnahkan? Kalau kita tidak membaca doa, paling minimal Bismillahirrahmanirrahim, yang makan makanan tersebut bukan hanya kita, tapi juga bangsa jin dari golongan kafir yang ikut makan. Kalau seandainya kita lupa, Nabi ajarkan baca Bismillah fi awalihi wa akhirihi, atau Bismillah awalahu wa akhirahu. Dia sudah makan, muntah ke makanan. Maka ini adalah sesuatu yang boleh. Tulang kasih, saya niat sedekah untuk bangsa jin, boleh, gak dilarang. Boleh, dapat pahala. Ada orang saking dermawan dulu di Makkah, saking dermawan. Tadi kalau Muhammad Shahibul Marbat, manusia dia kasih makan dulu. Jangan jin aja kasih makan, yang di rumah kelaparan. Manusia dikasih makan, baru bangsa jin. Tartibnya begitu. Muhammad Shahibul Marbat memberikan sedekah kepada seluruh tetangganya yang fuqara wal masakin, karena semuanya sudah tercukupi. Beliau ingin cari pahala lagi, ngasih sedekah ke bangsa jin. Bahkan disebutkan semut juga beliau kasih sedekah. Semut dikasih gula, kasih makan. Nabi katakan sama hewan dapat pahala juga sedekah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya kebun, saya punya mazra' pertanian, kemudian ada
hewan masuk, apakah itu kambing, apakah itu sapi, dan dia makan tanaman yang saya tanam, apakah kalau saya berikan kepada itu untuk sedekah, saya dapat pahala sedekah? Apa kata Nabi? Setiap hati yang basah, baginya dapat pahala sedekah. Gitu. Nah, ini gambaran tentang masalah tidak ada dalil atau tidak tahu dalil. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Hadis itu bukan hanya ribuan, jutaan. Hadis Nabi jutaan. Tafsir juga bisa dihitung, kalau semuanya bisa sampai kepada kita, bisa jutaan. Karena ribuan tahun orang menafsirkan Al-Quran dari kalangan para mufassirin. Jadi Az-Zahabi ceritakan sekelas Abdurrahman bin Mahdi merasa hati-hati nih mengeluarkan fatwa. Padahal di kepala sudah minimal 100.000 hadis sudah ada di kepala. Muridnya Imam Malik, muridnya Abdullah bin Mubarak, muridnya Hamad bin Salamah, muridnya Sufyan ibn Uyainah. Tapi beliau tahu Imam Syafi'i punya kapasitas seperti apa, beliau tahu. Tulis surat Imam Syafi'i, ini banyak orang memahami Al-Quran dan hadis keliru, tidak menggunakan ilmu. Tolong engkau jelaskan metodologi memahami Al-Quran dan hadis yang baik, yang tepat, sesuai metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat firman dan hadis. Imam Syafi'i membalas surat tersebut. Ketika membalas, Imam Syafi'i menjelaskan metodologi memahami nas, cara istidlal, cara istinbat, memahami hadis-hadis mukhtalaful hadis. Seakan-akan hadis kontradiktif, padahal tidak kontradiktif. Dijelaskan, muncullah ilmu namanya ilmu mukhtalafil hadis. Itu juga yang mencetusnya Imam Syafi'i, karena beliau tulis dalam kitab tersebut, dalam surat tersebut. Nah, surat itu kemudian dikirim kembali kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ketika dibuka surat tersebut, dibaca penjelasan yang sangat luar biasa metodologi tersebut, bahkan menjadi satu ilmu. Surat itu menjadi satu ilmu, namanya ilmu usul fiqih. Awwalu man sunnifa fi usul fiqih fahuwa Muhammad bin Idris al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fiqih, dia adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Karena penjelasan itu lewat surat, bingung nih, namanya apa nih? Ini nanti dicetak saja, ditulis, diperbanyak oleh Abdurrahman bin Mahdi dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu dari kalangan para ulama. Mereka melihat surat tersebut isinya sangat bagus, sangat baik di dalam memahami nas lewat metode-metode yang nanti muncul dengan satu bidang ilmu usul fiqih dan al-qawaidul fiqhiyah. Maka mereka membukukan surat itu menjadi satu kitab. Kemudian mereka menamakan sesuai dengan kronologis yang terjadi, bahwa penjelasan ini Imam Syafi'i kirim lewat surat. Dinamakanlah kitab tersebut Ar-Risalah, yang artinya surat. Gitu. Nah, dua inilah yang terkenal, dinisbatkan bahwa ini adalah karya Imam Syafi'i. Insyaallah kita lanjutkan lagi pendapat Imam Syafi'i tentang masalah-masalah tersebut di pertemuan berikut, bahwa Imam Syafi'i menyebutkan di antara waktu-waktu mustajab ketika berdoa itu di antaranya di saat iqamah sholat, di saat iqamat untuk sholat. Pertemuan lalu sudah disampaikan, ternyata ada riwayat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala iqamah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, ya, pencerahan bahwa kitab-kitab yang ada yang ingin kita baca tetap harus perlu ditanya kepada yang mendalami, ya, karena kitab ini dia bisa merubah pola pikir kita. Buku-buku yang kita baca, kalau kita tidak punya pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas,
maka kita akan terpengaruh dengan kitab-kitab yang bisa merusak akidah kita, bisa merusak pemahaman kita terhadap agama Islam. Maka butuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sudah memberikan jawaban, tanya kepada yang berilmu jika kalian tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang tawadhu. Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jama'na hadza jama'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nathih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.